Oke, yuk kita langsung bongkar rahasia besar di balik layar film kesukaan kita. Percaya atau enggak, keajaiban sinematik yang sering bikin kita terpukau itu sebenarnya digerakkan sama mesin matematis yang super presisi. Kalian mungkin mikir bikin film itu murni soal bakat seni dan intuisi. Tapi lewat penjelasan ini, kita bakal lihat gimana dunia angka bener-bener bersembunyi di tiap jepretan kamera. Coba deh, bayangin kalian lagi ada di tengah-tengah kru film, lagi siap-siap ambil bidikan yang paling pas. Kelihatannya sih sutradara cuma ngandelin intuisi atau rasa artistik aja ya. Tapi kenyataannya, karya seni yang indah itu ujung-ujungnya harus dihitung pakai angka yang sangat presisi. Disinilah presisi teknis benar-benar nyatu sama visi kreatif yang tanpa batas. Nah, ini dia gambaran apa yang bakal kita bahas hari ini. Kita mulai dari seni di balik angka, terus masuk ke matematika segitiga exposure, lanjut ke trigonometri penempatan kamera, lalu menghitung jarak dan area, sampai akhirnya kita bongkar rahasia profesional film. Oke, kita masuk ke bagian pertama, seni di balik angka, yang ternyata jadi alat rahasia para sinematografer. Kalau kita perhatiin, ada kontras yang lumayan tajam nih antara intuisi seniman sama hitungan matematika yang kaku. Di satu sisi, kita punya visi dan perasaan kreatif. Tapi di sisi lain, buat mindahin visi itu ke lensa kamera, kita butuh tingkat presisi yang mutlak. Kita bicara soal rasio eksponensial, logaritma, dan sudut trigonometri. Tanpa hitung-hitungan ini, ide secemerlang apapun cuma bakal mandek di kepala sutradaranya aja. Sekarang kita geser ke bagian kedua, matematika segitiga exposure. Di sini kita bakal lihat gimana aljabar dipakai buat kontrol cahaya. Informasi di sini nunjukin hal yang brilian banget. Angka-angka di pengaturan ISO kamera kalian itu sama sekali nggak acak loh. ISO itu ngikutin matematika eksponensial basis 2 yang super rapih. Coba lihat deh. ISO 100 itu kan 2/0. ISO 200 itu 2/1. Artinya, tiap kali kalian naik satu tingkat, kalian benar-benar menggandakan jumlah cahayanya. 100% lipat 2 di tiap langkahnya. Poin paling krusial di sini adalah konsep yang namanya stop di dunia fotografi. Tiap kali kalian gubah pengaturan kamera sebanyak 1 stop, kecerahan gambarnya bakal naik 2 kali lipat, atau malah kebelah jadi setengahnya. Kelipatan 2 ini tuh presisi matematika yang wajib banget dikuasai sama kru supaya dapat exposure yang pas tanpa harus tebak-tebakan. Dan prinsip yang sama juga berlaku buat parameter lainnya. Misalnya nih, bukaan lensa atau aperture. Itu sebenarnya adalah sebuah rasio, yaitu panjang fokus dibagi diameter lensa. Terus, tingkat kecerahan itu berbanding terbalik sama kuadrat dari nilai f-stop. Gampangnya gini, bukaan f2.8 itu sekitar 8 kali lebih terang dibanding f8. Jadi kalau kita mau cepetin shutter buat ngebukuin gerakan, kita harus naikin ISO atau gedein bukaan lensa dengan perhitungan yang pas banget biar total kecerahannya nggak berubah. Ini yang dinamakan kombinasi ekivalen. Udah paham soal cahaya, yuk lanjut ke bagian ketiga, trigonometri penempatan kamera. Kita bakal bahas gimana tim teknis ngatur posisi fisik di lokasi pakai geometri. Bayangin kalian jadi kru junior, dan kalian dapat tantangan tata ruang di dunia nyata kayak gini. Kameranya dipasang di ketinggian 1,5 meter. Posisi mata aktor ada di 1,7 meter, dan jarak mendatar mereka itu 4 meter. Tugas kalian? Nyari sudut elevasi yang paling pas biar aktornya kelihatan proporsional di layar. Kita nggak bisa dong cuma asal miringin kamera terus berharap hasilnya bagus. Semuanya harus dihitung. Yuk kita bedah bareng-bareng masalah segitiga siku-siku ini. Pertama, kita cari dulu selisih tinggi antara kamera sama si aktor. Ketemulah 0,2 meter. Ini jadi sisi depannya. Terus, karena kita tahu jarak mendatarnya 4 meter sebagai sisi samping, kita tinggal pakai rasio tangan buat nyari sudut elevasinya dengan akurat. Nah, dari sudut itu, baru deh kita bisa pakai rasio sinus buat ngitung jarak pandang yang sebenarnya, alias sisi miringnya, langsung dari lensa ke mata aktor. Ketemu deh presisi yang sempurna. Tapi masalahnya, lokasi syuting film itu jarang banget bentuknya siku-siku sempurna kan? Sering banget posisi kamera dan objek itu asimetris. Nah, disinilah kru ngeluarin senjata rahasia mereka. Aturan kosinus. Rumus ini benar-benar jadi penyelamat kalau kita lagi ngadepin segitiga sembarang, di mana kita cuma tahu ukuran 2 sisi dan 1 sudut yang diapit di antaranya. Lanjut ke bagian keempat, menghitung jarak dan area. Tempat kita bakal ngadepin tantangan setup yang jauh lebih kompleks. Coba bayangin situasi ini. Kalian disuruh narik kabel komunikasi antara 2 kamera yang posisinya lumayan menyudut. Kamera A jaraknya 6 meter dari objek, terus kamera B jaraknya 8 meter. Sudut di antara keduanya itu 120 derajat. Gak mungkin kan kalian cuma nebak-nebak butuh kabel berapa meter? Kalau kependekan, syuting bisa kacau.
Makanya, kalian mutlak butuh aturan kosinus buat nyari jarak pasti antara kedua kamera itu. Beda lagi kalau kita ngomongin jaringan tata cahaya atau lighting grids yang ruwet, di mana letak lampu dan kamera ngebentuk macam-macam sudut. Buat urusan ini, kita ganti senjata pakai aturan sinus. Ini adalah perbandingan proporsional yang cerdas banget dipakai pas kalian tahu dua sudut dan satu sisi dari sebuah segitiga. Lewat langkah-langkah simple ini, mulai dari nyari sudut ketiga dengan cara ngurangin total 180 derajat, terus pakai aturan sinus secara proporsional, tim teknis bisa naruh lampu sorot bener-bener di titik yang presisi. Hebatnya lagi, mereka ngelakuin itu tanpa harus repot-repot jalan bawa meteran di tengah set yang lagi sibuk-sibuknya. Semuanya udah beres dihitung di atas kertas sebelum lampu dinyalakan. Keren banget kan? Selain urusin sudut sama jarak, sutradara dan produser juga butuh tahu persis berapa luas lantai yang bakal masuk ke dalam bingkai kamera. Kenapa coba? Buat ngitung anggaran properti. Misalnya nih, mereka harus pasang karpet khusus seharga Rp85.000 per meter persegi. Mereka wajib tahu dong berapa meter area yang kesorot lensa. Nah, masalah ini bisa kelar dalam hitungan detik cuma dengan rumus luas segitiga trigonometri, setengah kali A kali B kali sinus C. Bener-bener seefisien itu. Sekarang, mari kita tarik kesimpulan besar di bagian terakhir kita, rahasia profesional film. Poin penting yang bisa kita ambil dari semua ini adalah, nerapin prinsip matematika di lokasi syuting itu sama sekali bukan beban atau tugas yang ngebosenin. Malah sebaliknya, ini adalah proses bermakna yang ngebawa rumus abstrak jadi karya seni sinematik yang menakjubkan. Setiap fungsi linier, persamaan kuadrat, atau perhitungan sinus yang mereka lakuin itu punya dampak langsung ke visual yang nantinya bakal kita tonton di layar. Kesimpulannya nih, matematika di dunia film itu bukan sekedar deretan angka yang dihafal mati. Ia adalah bahasa universal. Sebuah instrumen presisi yang bikin seniman, teknisi, dan sutradara top dunia bisa saling ngobrol dan nerjemahin imajinasi paling liar mereka ke dalam sebuah bingkai kamera. Saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Nanti, kalau kalian lagi duduk di bioskop dan lagi asik-asiknya terpukau sama adegan atau pencahayaan dramatis di layar, apakah kalian cuma bakal ngelihat nilai seninya aja? Atau mungkin kalian bakal mulai nyadar ada geometri tak kasat mata, hitungan eksponensial, dan rasio trigonometri yang lagi kerja keras di latar belakang buat nyiptain keajaiban itu? Percaya deh, begitu kalian tahu matematika di balik keajaiban sebuah film, cara kalian nonton film gak akan pernah sama lagi. Sampai jumpa di penjelasan seru berikutnya ya.